Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Nurul Anwani, NIM C1B020173, kelas R004, Prodi Manajemen 2020, Fakultas Ekonomi Bisnis. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang pengenalan laporan keuangan. Langsung saja. Pengertian laporan keuangan adalah berkas yang berisi mencatat uang. Maksudnya adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dibuat setiap bulan atau setiap tahun sekali. Terkadang perusahaan itu juga menggunakan keduanya. Laporan keuangan dibuat semata untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan, sehingga pihak atasan bisa mengevaluasi dengan tepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah. Maka dari itu, laporan ini harus dibuat dengan tepat dan cermat. Karena ini merupakan laporan, tentu ada pertanggungjawaban yang diserahkan secara mutlak kepada operator keuangan. Dia yang harus mempresentasikan laporan yang telah dibuatnya dengan detail dan di depan atasan. Tujuan laporan keuangan terbagi menjadi dua tujuan. Pertama, tujuan khusus. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakaian dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dua, tujuan umumnya adalah Adapun tujuan umum dari laporan keuangan sebagai berikut. A. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perusahaan, harta, dan kewajiban. B. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. C. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban. D. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. Manfaat laporan keuangan. Pihak internal mengelola manajemen dan direksi karyawan. Pihak eksternal, investor atau owner, pemberi pinjaman, supplier, pelanggan, pemerintah. Penggunaan laporan keuangan terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, investor, penanaman modal dan penasihat. Mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Kedua, karyawan dan kelompok yang mewakili mereka terakhir pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan, juga tertarik dengan informasi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, imbalan pasca kerja, dan kesempatan kerja. 2. Memberikan pinjaman terkait dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman tersebut berbunga,
dapat bayar pada saat jatuh tempo. Keempat, pelanggan. Pelanggan adalah para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau bertanggung pada perusahaan. Kelima, pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaan berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan serta dasar menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 6. Masyarakat. Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam bagi cara, misalnya perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan. Kesimpulan dari semuanya adalah laporan keuangan dapat dengan jelas memperlihatkan gambaran kondisi keuangan dari perusahaan. Laporan keuangan yang merupakan hasil dari kegiatan operasi normal perusahaan akan memberikan informasi keuangan yang berguna bagi entitas di dalam perusahaan itu sendiri maupun entitas-entitas lain di luar perusahaan. Oleh karena itu, untuk mengetahui kinerja laporan keuangan tersebut, kita memerlukan suatu analisis. Analisis ini ialah yang harus dipahami oleh kita baik sebagai manajemen perusahaan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan ataupun sebagai investor jika kita ingin menginvestasikan harta kita terhadap suatu perusahaan. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.